Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan penjaga dan pemelihara umat-Nya. Tema ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-27 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Dikatakan seperti ini, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu, aku akan bertindak memeranginya, dan aku akan membakarnya sekaligus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kerinduan Tuhan terhadap umat-Nya adalah Dia senantiasa rindu untuk tetap menjaga dan memelihara kehidupan umat-umat-Nya. Kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita jalani. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang senantiasa berjanji untuk menjaga dan mau memelihara kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa kebun anggur yang elok, itulah yang akan Tuhan jaga dan yang akan Tuhan pelihara. Kebun anggur sendiri berbicara tentang iman daripada umat pilihan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, maka di situ kita bisa melihat bahwa umat Tuhan itu digambarkan seperti kebun anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap senantiasa menjaga apapun keadaan, apapun kondisi hidup kita. Dan bahkan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran yang mungkin kita hadapi, Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Di dalam ayat yang ketiga jelas dikatakan bahwa Tuhan itu akan menjaga dan memelihara kehidupan umat-umat-Nya. Asal apa? Asal jangan ada yang jahat di dalamnya. Artinya gini, Tuhan itu akan menjaga dan memelihara kehidupan kita ketika kita juga bisa mempertahankan iman kita. Tuhan mau umat-umat Tuhan itu adalah umat-umat yang selalu mau merawat, menjaga, memelihara kehidupan imannya. Sehingga Tuhan juga akan peduli, Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat ya, ada satu perbandingan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong kehidupan kita. Tetapi yang menjadi penghambat itu adalah kejahatan kita. Di dalam terjemahan lama jelas dikatakan kejahatan kita. Tetapi kita bersyukur sekali lagi, Tuhan bukanlah Tuhan yang begitu saja ya membuang kehidupan kita ketika kita ada atau jatuh di dalam kejahatan itu. Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita selama anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali datang kepada Tuhan, maka Tuhan siap untuk menjaga, untuk memelihara kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat kita bisa melihat ada dua hal yang bisa merusak iman umat-umat-Nya atau yang bisa merusak keelokan, keindahan daripada kebun anggur itu.
apa saja yang dapat merusak? Yang pertama dikatakan di situ adalah putri malu, atau juga kalau di dalam Matius pasal yang ke-13 di situ dikatakan sama seperti semak duri. Nah, apa putri malu itu? Apa semak duri itu? Di dalam Matius pasal yang ke-13 jelas dikatakan bahwa semak duri itu adalah berbicara tentang kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran itu merusakkan kebun anggur yang elok itu? Kita tahu bahwa iman itu bertentangan dengan kekhawatiran. Seseorang yang memiliki kekhawatiran sama dengan seseorang yang sedang merusak imannya sendiri. Yakobus pasal yang pertama pun katakan bahwa ketika seseorang itu dikuasai oleh kekhawatiran, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Nah, demikian juga di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 dikatakan, serahkanlah ya kekhawatiranmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka dan kita harus percaya, maka Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita. Jadi hal yang pertama yang merusak iman daripada umat-umat Tuhan itu adalah kekhawatiran. Jangan simpan kekhawatiran itu. Ketika mungkin ada kekhawatiran, ketika mungkin ada semak duri, ada putri malu yang tumbuh di dalam kehidupan iman kita, mari kita minta Tuhan untuk bisa menghancurkan kekhawatiran itu. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, kekhawatiran yang merusakkan iman daripada umat-umat Tuhan. Yang kedua adalah berbicara tentang rumput, atau juga kalau di dalam Matius 13 dikatakan itu adalah lalang, ya. Lalang atau rumput ini berbicara tentang kesombongan. Apa sebenarnya kesombongan? Kesombongan itu adalah seseorang yang mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka tidak menganggap Tuhan. Mereka tidak mau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatannya dia, dengan kekayaannya dia, dengan kecakapannya dia, maka dia bisa mengatasi apapun kondisi kehidupannya. Tetapi kita harus ingat, manusia adalah manusia yang terbatas. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya hidup kita itu selalu ada di dalam kelimpahan, tidak. Tetapi ada masa di mana hidup kita ini mengalami proses, mengalami tantangan-tantangan yang harus kita jalani. Ingat, kekuatan manusia itu terbatas. Ya, kekuatan manusia terbatas, kecakapan manusia juga ada batasnya. Tetapi ketika kita belajar untuk mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menentang orang yang angkuh, orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati artinya orang-orang yang mau hidupnya ini diserahkan kepada Tuhan. Artinya dia memberikan otoritas sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Nah, mari biarlah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masa yang sukar ini, mari kita belajar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita hidup di dalam kesombongan, tetapi andalkan Tuhan di dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua oleh karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan tetap senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Apapun saat ini yang sedang terjadi Tuhan, tetapi kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, kami berdoa buat kepala negara, Bapak Presiden,
bersama dengan wakilnya serta para kabinet yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap senantiasa berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Engkau, roh yang takut akan Engkau terhadap setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Demikian juga kami doakan mulai dari atas sampai kepada aparat-aparat yang terendah sekalipun Tuhan. Hal yang sama Tuhan boleh kerjakan atas setiap aparat-aparat yang ada ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa buat tim kesehatan, kami berdoa buat petugas-petugas COVID yang ada. Mari Tuhan Yesus, Engkau jaga mereka, Engkau tetap senantiasa beri kesehatan bagi mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka mengatasi semuanya itu Tuhan, menangani orang-orang yang sedang sakit, mereka tetap senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun ada di antara umat-umat Tuhan yang mungkin terkena COVID atau Corona ini Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan serta sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bertindak terhadap umat-umat Tuhan. Engkau yang akan menjadi penolong bagi umat-umat-Mu yang tetap senantiasa percaya, tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI CUTO pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati pelayanan Bapak dan Ibu Gembala, para staf, para pengerja yang ada, para diaken yang ada pun, Tuhan tetap senantiasa mempersatukan roh bagi umat-umat-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin hari, boleh semakin diluaskan, boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga saat ini kami berdoa buat anak-anak yang saat ini mungkin belum bisa bersosialisasi dengan yang lain di dalam apapun kegiatan mereka. Kami tetap senantiasa doakan mereka supaya Tuhan tetap menaungi mereka, Tuhan tetap menjaga mereka, sehingga mereka boleh tetap senantiasa kuat, tetap senantiasa sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.